Assalamualaikum, Laskar Ngarit Beras-Beras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube Sahabat Sata TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit. Hari ini saya akan membahas masalah yang sangat sering terjadi di lapangan, yakni laminitis atau posisi dingklang. Biasanya laminitis yang kita bahas adalah laminitis kaki depan. Hari ini kita membahas laminitis kaki belakang. Riwayat kasusnya adalah sapinya Mas Sunar ini sudah lama sekali mengalami dingklang atau masalah di kaki belakang. Beberapa saat yang lalu kita lakukan injeksi, alhamdulillah sudah membaik. Nah, karena membaik makanya lahap, sudah gemuk kembali. Mas Sunar saking happy-nya, sapi ini kembali diberikan telo. Telo, dari wong Banyuwangi sawi, oke? Diberikan telo dalam jumlah yang banyak, dibarengi dengan pemberian janten, klobot dan jagung yang muda ya bos ya. Oke, akhirnya Laskar Ngarit kambuh lagi, dingklang lagi, dan akhirnya kurus lagi. Kenapa kurus? Karena dia mengkompensasi rasa sakit kakinya dengan menahan. Akhirnya kurus Laskar Ngarit. Oke, saya akan jelaskan biar bisa menjadi edukasi buat kita semua. Laminitis biasanya kaki depan, indikasinya dingklang, lalu maju satu, mundur satu. Selain itu juga akhirnya nanti menyilang. Kaki belakang juga sama, dia tidak simetris. Kalau yang itu kan simetris, dia menumpu semuanya, yang sana juga menumpu semuanya. Nah, yang ini dia terlihat kaki kanan itu cenderung seperti diangkat. Oke. Penyebab dari laminitis salah satunya Laskar Ngarit adalah pemberian pakan kaya karbohidrat secara mendadak yang bisa menyebabkan asidosis rumen. Asidosis rumen ini akan menyebabkan tingginya asam di dalam rumen. Tingginya asam di dalam rumen atau lambung sapi yang paling besar itu akan menyebabkan perlukaan. Oke, perlukaan di dalam rumen akan menyebabkan asam laktat yang ada di dalam rumen itu ikut sistem sirkulasi, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah akhirnya akan menyebabkan peradangan dan rasa sakit di lamina, lapisan yang ada di dalam antara teracak dan tulang kaki Laskar Ngarit. Itu penyebabnya. Penyebab yang lain dari laminitis selain asidosis rumen itu tadi adalah yang disebabkan oleh perubahan pakan secara mendadak adalah kandang selalu basah. Kandang yang lembab itu juga sangat berperan menyebabkan laminitis. Kandang yang licin dan kandang yang kasar serta melukai lapisan teracak bagian luar itu juga menyebabkan laminitis Laskar Ngarit. Nah, kondisi yang ketiga yang menyebabkan laminitis adalah infeksi rahim, metritis pada rahim, infeksi, dan mastitis, infeksi pada susu, itu juga menyebabkan laminitis Laskar Ngarit. Jadi itu tadi, jadi faktor metabolisme, faktor infeksi dari susu dan rahim, faktor mekanis dan fisik dari kandang, serta faktor manajerial, yakni kandang yang lembab atau cenderung basah, itu menyebabkan laminitis. Solusinya maka harus kita atasi satu-satu. Yang pertama, bila memang muncul rasa sakit, maka dokter akan memberikan terapi untuk menekan rasa sakit, memulihkan peradangan, memberikan vitamin, dan bila ada kerusakan akan mungkin memberikan antibiotik tergantung kondisinya. Kondisi yang kedua, jangan memberikan secara berlebihan pakan yang mengandung karbohidrat. Apabila tetap mau menggunakan karbohidrat, maka jangan diberikan secara mendadak dan porsinya sedikit-sedikit saja, secukupnya, atau maksimal 1% dari berat badan. Jadi kalau sapi ini beratnya adalah 400 kilo atau 300 kilo, maka maksimal dalam satu hari 3 kilo aja bos. Josa lebih dari 1%, bukan tidak boleh Laskar Ngarit, boleh. Tetapi respon atau reaksi masing-masing sapi terhadap karbohidrat itu berbeda. Ada yang mau dikasih 50 kilo rapopo yo ada, tapi ada yang dikasih 10 kilo, 8 kilo dia langsung bermasalah juga ada. Jadi menyesuaikan, oke. Lalu kandang pastikan kering. Kalau kandangnya Mas Sunar ini sudah cukup bagus tapi terpantau licin, maka solusinya bisa memakai kaul atau bisa menggunakan karpet. Oke.
Selanjutnya bisa dilakukan pemotongan kuku, pembersihan kuku secara rutin. Nah, ini gewalak banget sapi ini. Jadi agak sulit nanti kita ngereko-reko perawatan kukunya. Selanjutnya, bila kita memiliki padang umbaran, teman-teman, sapi bisa dijemur untuk membantu metabolisme vitamin D plus membantu mengistirahatkan teracak yang kelelahan atau sakit, capek karena dia selalu berdiri di alas semen yang dingin, yang keras, dan mungkin akan terasa sakit bila digunakan untuk berdiri. Jadi itu penyebab, gejala, dan solusi dari sapinya jenengan bila terpapar laminitis. Oke, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Jangan banyak-banyak biar tidak bosan. Sekian, bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Lemah teles, Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.